bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut organik seperti alkohol, ether, atau pelarut-pelarut organik lain karena senyawa tersebut tidak dapat larut dalam air. Nah, basa dan asam yang bersifat lemah seperti alkaloid atau zat seperti alkaloid dan asam-asam organik yang sulit larut dalam air dan tidak begitu reaktif dapat ditentukan dengan jalan titrasi dalam lingkungan yang bebas air atau pelarut bukan air. Lalu titrasi bebas air terbagi menjadi dua, yaitu titrasi bebas air basa lemah dan titrasi bebas air asam-asam lemah. Asam asetat merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton. Hanya asam yang sangat kuat yang mampu memprotonasi asam asetat. Nah, titrasi bebas air asam-asam lemah, pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah. Dalam hal memberikan proton, alkohol dengan pelarut-pelarut aprotik dapat digunakan sebagai pelarut. Pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan ionisasi asam-asam dan basa-basa. Termasuk dalam kelompok pelarut ini adalah pelarut-pelarut non polar seperti benzen, karbon tetraklorida, serta hidrokarbonalifatik. Lanjut, pelarut titrasi bebas air ada 4, yaitu protofilik, protogenik, dan aprotik, dan amfiprotilis. Nah, protofilik, pelarut bersifat basa yang dapat memberikan proton atau menaikkan ionisasi asam lemah dengan menggabungkan proton yang dimiliki. Contohnya, piridin. Lalu, protogenik, pelarut yang bersifat asam yang dapat memberikan proton pada saat berdionisasi. Contohnya, asam klorida, asam sulfat, asam asetat, asam nitrat. Lalu, pelarut aprotik. Pelarut aprotik ini pelarut yang tidak menerima maupun memberi proton, tidak memiliki sifat asam ataupun basa, atau yang disebut juga inert. Contohnya benzen. Lalu ada pelarut amfiprotilis. Pelarut ini memberi dan menerima proton sehingga pelarut ini dapat bersifat asam ataupun basa. Contohnya asam asetat dan asam asetat glasial. Nah, indikator titrasi bebas air itu ada kristal violet, ada red, biru timol, guanidin merah, naphthol benzene. Nah, bisa dibaca untuk kristal violet digunakan sebagai 0,5% B per V larutan dalam asam asetat glasial. Kemudian red digunakan sebagai solusi B per V 0,2% dalam dioksan dengan kuning untuk mengubah warna merah. Lalu ada biru timol digunakan secara luas sebagai indikator untuk titrasi zat bertindak sebagai asam dalam larutan dimetil formaldehyde. Lalu guanidin merah digunakan sebagai indikator untuk penentuan obat dalam larutan dimetil formaldehyde. Lalu ada naphthol benzene bila dipekerjakan sebagai solusi B per V 0,2% dalam asam etanoat memberikan kuning untuk mengubah warna hijau. Nah, di sini ada prosedur titrasi bebas air dengan menggunakan sampelnya, yaitu saya menggunakan di sini sampel papaverin HCl sebagai contoh. Pembuatan larutan baku HCl O4 0,1. Campurkan 8,5 ml asam perklorat 70% dengan 500 ml asam asetat glasial dan 21 ml anhidrat asetat. Dinginkan dan tambahkan asam asetat glasial secukupnya hingga 1000 ml. Pembakuan larutan baku HClO4 0,1 N. Timbang seksama lebih kurang 700 mg kalium diftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam dan larutkan dalam 50 ml asam asetat glasial dalam labu 250 ml. Tambahkan 2 tetes kristal violet dan larutkan penetapan belangko. Lakukan penetapan belangko. Lalu hitung normalitas larutan 1 ml asam perklorat 0,1 N setara dengan 20,42 mg kalium biftalat. Kemudian ada penetapan kadar papaverin HCl. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan dan dibebaskan dari air alat yang akan digunakan. Timbang papaverin HCl sebanyak 200 mg secara seksama lalu dimasukkan ke dalam air Meyer, ditambahkan 10 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 ml raksa asetat dan beberapa tetes indikator kristal violet dititrasi dengan HClO4 hingga ungu menjadi hijau jamrut, lalu dilakukan belangko.